Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Kita masih di pembahasan inna dan saudari-saudarinya. Kata beliau rahimahullah, wa amma ka'an ta'malu wa yakillu dzikru ismiha wa yufsalul fi'lu minha bilam au qada. Kata beliau adapun ka'an itu dibaca ringan, ka'an tidak dibaca ka'anna. Ka'an ketika diringankan, fata'amal maka dia beramal juga. Ka'an kalau diringankan maka dia beramal. Wa yaqillu dzikrusmiha. Tapi sedikit penyebutan isimnya. Sedikit penyebutan isimnya. Artinya jarang isimnya disebutkan. Berarti setelahnya itu adalah khobarnya. Dibaca marfu. Karena dia jarang disebutkan isimnya. Cuman ketika dibilang jarang disebutkan berarti terkadang ada. Terus wa yufsalul fi'lu minha bilam au biqad. Dipisahkan fi'il darinya, itu kalau khobarnya berupa jumlah fi'iliyah, biasa dipisahkan dengan lam atau dengan qad. Biasa dipisahkan dengan lam atau dengan apa? Qad. Ini tentang ka'an. Syarah idza khuffifat ka'anna. Kalau diringankan itu ka'anna, dibaca ka'an. Wajaba i'maluha. Berarti sama dengan an ya. Wajib dia apa? Beramal. Kama yajibu i'malu an. Sebagaimana wajib beramalnya an. Walakin dzikrusmiha aksar min dzikrismi'an. Akan tapi penyebutan isimnya lebih banyak daripada penyebutan isim an. Kan an kan wajib isimnya berupa domir sya'an. Paham kan? Terus mahdhuf. Sudah lewat kan? Isimnya. Domir sya'an terus mahdhuf. Kalau ka'an, enggak. Iya. Itu saja bedanya. Sama-sama wajib beramal. Tapi masalah isimnya, itu dia lebih banyak disebutkan daripada an. Terus, wala yalzamu ayyakuna domiro. Enggak harus isimnya berupa domir. Sementara an, wajib berupa domir sya'an. Kecuali dalam darurah. Darurah baru boleh yang lain. Itu kemarin yang an. Kalau ini enggak. Kalau syair, berkata penyair, fayauman tuwafina biwajihin muqassamin ka'an dhabbiyatan ta'tu ila warikis salam. Ka'an dhabbiyatan. Kalau dibaca dhabbiyatan. Sebagai apa itu? Isimnya ka'an. Paham kan? Isimnya kan mansub. Isimnya mansub. Kalau dibaca nasab. Iya. Kata beliau, yurwa binasbi dhabbiyah ala annahal ism. Diriwayatkan dengan dibaca nasab itu dhabbiyatan, yaitu isimnya. Wal jumlatu ba'daha sifatun. Jumlah setelahnya naatnya. Wal khobaru mahdhuf. Khobarnya apa? Mahdhuf. Aika'an dhabbiyatan atiyatan hadhil mar'atu. Jelas kan? Itu takdirnya. Ka'an dhabbiyatan atiyatan hadhil mar'ah. Fayakunu min aksi tashbih. Maka beliau bilang, maka ini menjadi aksi tashbih. Yaitu penyerupaan yang dibalik. Karena dhobbiyah diserupakan dengan perempuan. Biasanya kan perempuan diserupakan dengan dhobbiyah.
Paham? Misalnya antum bilang begini kan, Zaidun ka Asad. Biasanya orang diserupakan dengan binatang. Zaid seperti singa. Sama dengan ini. Biasanya perempuan itu seperti kijang atau rusa. Paham kan? Perempuan itu seperti kijang. Biasa begitu. Tapi sekarang kalau antum baca dobiatan isimnya. Berarti antum serupakan itu dobia seperti perempuan. Kan biasanya perempuan seperti rusa. Sekarang rusa seperti perempuan. Berarti apa ini? Aksud tasbih. Penyerupaan yang terbalik. Dipahami kok namanya? Nah, yang biasanya perempuan seperti rusa. Sekarang rusa seperti perempuan. Yaitu ka'anna makanaha dobiyah. Seakan-akan tempatnya adalah dobiyah. Seakan-akan tempatnya dobiyah. Terus dia bilang, la. Tidak ada afan. Au atau. Ka'anna makanaha dobiyah. Nah kalau ini yang biasa. Ka'anna makanaha dobiyah. Seakan-akan tempatnya adalah dobiyah. Ala hakikati tasbih. Kalau ini hakikat tasbih. Karena ka'anna makanaha maksudnya ka'annal mar'ata dobiyah. Kalau ini hakikat penyerupaan. Karena biasanya perempuan diserupakan dengan apa? Kijang atau rusa. Nah ini yang biasa. Kalau tadi rusa seperti perempuan. Kalau ini perempuan seperti rusa. Terus wayurwa birof'iha. Dan diriwayatkan itu syair dengan dirofa dobiyah. Berarti dibaca apa? Ka'an dobiyatun. Paham ini? Dibaca rofa. Ka'an dobiyatun. Berarti ala hadfis al-ism. Di atas penghilangan isim. Kan kalau dibaca dobiyatan itu isimnya. Kalau dibaca dobiyatun berarti itu khobarnya. Isimnya mana? Dihilangkan. Nah, ini baru pas. Yaitu takdirnya. Ka'annaha dobiyah. Seakan-akan dia itu, perempuan itu dobiyah. Nah, ini penyerupaan yang biasanya. Perempuan itu seperti dobiyah. Jelas? Nah, ini jadi antum baca apa maka takdirnya itu. Kalau antum baca dobiyatun berarti dobiyah seperti perempuan. Kalau antum baca dobiyatan berarti perempuan seperti dobiyah. Dipahamkan? Jelas ini maknanya? Itu yang disebutkan dalam bait itu. Wa idza kana al-khabaru mufradan au jumlatan ismiyatan. Kalau khabarnya mufrad atau berupa jumlah ismiyah. Kalau khabarnya mufrad atau jumlah ismiyah. Lam yahtaj li fasil. Maka tidak butuh kepada pemisah. Al-mufrad kaqaulihi ka'an dobiyatun. Mufrad seperti ucapannya ka'an dobiyatun. Tidak ada pemisah antara ka'an dan dobiyah. Kan dia khobar mufrad. Fi riwayat iman rofa. Pada riwayat yang merofa. Karena kalau baca dobiyatan nasab berarti tidak ada memang. Karena dia isimnya bukan khobarnya. Wal jumlatul ismiyah kaqaulihi. Dan jumlah ismiyah seperti ucapannya penyair. Ka'an sadiyahu huqqani. Ka'an sadiyahu huqqani. Ka'an sadiyahu sadiyah mubtada. Huqqani khobar. Jumlah sadiyahu huqqani adalah apa? Fi mahalli rof'in khobar. Jumlah ismiyah. Dipahami nih? Jumlah ismiyah. Mana isimnya ka'an? Mahdhuf. Di sini tidak ada pemisah antara khobarnya dengan ka'an. Kenapa? Karena jumlahnya jumlah apa di sini? Ismiyah. Jelas? Jumlahnya ismiyah. Terus wa in kana fi'lan, kalau khobarnya ya, jika khobarnya fi'lan berupa fi'il, jika khobarnya berupa fi'il, wajaba ayyufsola minha. Wajib dipisahkan darinya. Ini bedanya khobarnya berupa mufrad, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah.
Kalau dia jumlah fi'liyah wajib dipisahkan dari ka'an. Imma bilam au kode. Apakah dengan lam atau dengan kode. Fal awal ka qawlihi ta'ala, lihat. Yang pertama seperti firman Allah Ta'ala. Ka'allam tagnabil ams ka'allam. Siapa yang memisahkan? Lam. Waqaulus syair dan perkataan penyair. Ka'allam yakun bainal hajuni ila sofa. Anisun walam yasmur bimakkata samiru. Mana dia? Ka'allam yakun. Dipisahkan oleh lam. Wasani. Sementara yang kedua. Yaitu dipisahkan oleh kode. Kaqaulihi seperti perkataan penyair. Azifat tarohulu goyro annarikabana. Lamma tazul birihalina wa ka'an kode. Lihat, ka'an kode. Ada kode yang terletak setelah ka'an. Ay wa ka'an kode zalat. Fahudifatil fi'il. Maka dihilangkan fi'ilnya karena telah jelas dengan kata tazul sebelumnya. Tidak diulang lagi fi'ilnya. Kuwaka'an qad zalat. Itu takdirnya. Fi'ilnya dihilangkan. Nah, ini selesai. Kalau inna dan saudara-saudarinya itu diringankan. Diringankan. Inna menjadi in, anna menjadi an, lakinna menjadi lakin, ka'anna menjadi ka'an. Adapun la'alla dan laita itu tidak diringankan memang. Karena laita kan memang sudah ringan. Kemudian la'alla bukan an ujungnya. Bukan an ujungnya. Ya, ini pembicaraan terhadap 4 yang pertama. Kemudian berikutnya. Wala yatawassatu khobaruhun. Kan di pembahasan kana terkait dengan khobarnya. Khobarnya boleh di tengah. Khobarnya boleh di depan. Kan begitu. Kalau inna gimana? Kata beliau aslun wala yatawassatu khobaruhun. Khobarnya mereka tidak berada di tengah. Apalagi di depan. Khobarnya inna dan saudari-saudarinya tidak berada di tengah. Ya tentunya apalagi di mana? Di depan. Karena tidak bolehnya di tengah. Maka tidak boleh pasti di depan. Karena di tengah lebih ringan daripada di awal. Illa dorpan au majruro. Kecuali khobarnya itu berupa dorob atau majrur. Boleh dia di tengah. Boleh dibilang inna fil baiti zaid. Dan paham kan? Iya. Inna indaka rojulan. Boleh kalau jar majrur atau dorob. Nah, inna fi dzalika la'ibratan. Isimnya ibratan. Inna ladaina angkala isimnya. Kata beliau rahmallah syarah. La yajuzu fi hadhil babi tawassutul khabari bainal amil wasmih. Tidak boleh dalam bab ini tawassut khobar. Khobar berada di tengah antara amil yaitu inna dan saudari-saudarinya dan isimnya. Wala taqdimuhu alaihima. Tidak boleh pula dia dikedepankan atas keduanya. Kama jazad fi babikana. Sebagaimana itu boleh di bab kana. La yuqal inna qaimun zaidan. Tidak dikatakan inna qaimun zaidan. Kama yuqal sebagaimana dikatakan kana qaiman zaidun. Kan kana boleh. Inna tidak boleh. Wal farqu bainahuma. Apa bedanya? Kan sama-sama penghapus hukum mubtada khobar. Apa bedanya antara kana dan inna? Belum katakan. Wal farqu bainahuma. Perbedaan antara keduanya. Anna laf'ala amkan fil amal minal huruf. Fi'il itu lebih kuat dalam beramal daripada huruf. Fi'il lebih kuat beramal daripada huruf. Fakanat ahmal li'an yutasarrafa fi ma'muliha. Maka dia lebih mampu untuk berbuat pada makmulnya. Ya, yang dia amili.
Wa ma ahsan qawlu Ibnu Unain yashku ta'akhuruhu. Ini betapa bagusnya ucapan Ibnu Unain. Dia mengeluhkan selalu di terakhirnya dia. Dia selalu terlambat. Dia berkata, ka'anni min akhbari inna walam yujiz lahu ahadun fin nahwi ayyataqaddama. Dia mengeluh kasihan. Ya, dia bilang, seakan-akan saya ini khobarnya inna. Tidak ada seorang ahli nahwu pun yang membolehkannya untuk di depan. Paham maksudnya ini? Syahidnya di sini. Belum dari ucapannya Ibnu Unain ini berarti khobar inna itu selalu di akhir. Tidak pernah di mana? Di depan. Nah, walaupun dia mengeluhkan untuk dirinya. Tapi keluhannya itu menunjukkan bahwa khobar inna selalu di akhir. Tidak pernah di depan. Makanya dia bilang, ka'anni min akhbari inna walam yujiz lahu ahadun fin nahwi ayyataqaddama. Seakan-akan saya ini adalah dari khobarnya inna. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya dalam nahwu untuk berada di depan. Kasihan. Jadi dia seperti khobarnya inna yang selalu di belakang. Tidak pernah dikasih ke depan. Paham ini? Dia mengeluh tapi di keluhan ini ada faedah bahasa. Wah, keluhannya ahli bahasa mantap. Mengeluhnya saja ada faedah bahasa. Iya. Dipahami ini syair Rizki? Kemudian kata beliau berikutnya. Wa yustatna min dhalika. Dan dikecualikan dari hal tersebut. Ma idza kana al-khabaru dzarfan aw jaron wa majrura. Apa yang jika khobarnya berupa dzarf atau jar majrur. Fa innahu yajuzu fihi ma ayyatawassat. Sesungguhnya boleh pada keduanya untuk berada di tengah. Li'annahum qad yatawassa'u fihi ma lam yatawassa'u fi ghairihima. Karena mereka orang Arab telah berluas-luas pada keduanya. Pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Yaitu mereka kadang membolehkan pada jar majrur. Tidak membolehkan pada selain jar majrur. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Inna ladayna amkalau wa jahima. Inna fi dhalika la'ibratan liman yaksha. Paham ya? Dua ayat itu. Khobarnya berada di tengah. Terus kata beliau, wastagnaitu bitambihi alam tina'it tawassut fi ghairi mas'alati dzarf wal jar majrur anit tambihi alam tina'it taqaddum. Saya cukupkan dengan mengingatkan tidak bolehnya berada di tengah pada selain masalah dzarf dan jar majrur dari mengingatkan akan tidak bolehnya di awal. Paham? Belum kan tidak mengingatkan, tidak boleh di awal. Belum cuma mengingatkan, tidak boleh di mana? Di tengah. Belum cukupkan dengan itu. Kenapa? Li'annam tina al-ashali yastalzimum tina agoirihi. Karena tidak bolehnya yang lebih mudah, maka mengharuskan tidak bolehnya selainnya. Gini, di tengah saja kan mending kan? Lebih dekat. Tidak boleh, apalagi di mana? Di awal, itu lebih sulit. Itu lebih sulit. Iya. Ini yang disebutkan. Bikilafil aks, berbeda kalau kebalikannya. Apa maksudnya kebalikannya? Maksudnya kalau boleh di awal, boleh nggak di tengah? Apa maksudnya? Kalau boleh di awal, boleh nggak di tengah? Otomatis. Makanya kalau tidak boleh di tengah, apakah boleh di awal? Enggak boleh. Apa maksudnya ini kebalikannya? Jelas kan? Kalau dia bilang tidak boleh di tengah, otomatis tidak boleh di awal. Tapi kalau dia bilang boleh di awal, otomatis boleh di tengah. Karena di awal saja boleh, apalagi di tengahnya. Jelas kan perkataannya ini? Dibawahi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung na'am. Mantap. Wala yalzamu min dzikri, dan tidak mengharuskan dari penyebutanku. Tausitahum dzarf wal majrur, mereka membolehkan dzarf majrur berada di wasat, di tengah.
ayakunu yujizuna taqdimahu. Tidak mengharuskan bahwasanya mereka membolehkan dia berada di awal. Apa maksudnya? Ketika mereka bilang jar majrur boleh di tengah. Apakah mengharuskan berarti boleh jar majrur di awal? Nah, tidak mengharuskan. Kenapa? Li'annahu la yalzamu min tajwizihim fil ashal. Karena tidak mengharuskan dari pembolehan mereka dalam hal yang mudah. Tajwizuhum fi ghairihi. Pembolehan mereka pada selainnya. Ya? Tidak ada bilang kalau boleh di tengah berarti boleh di awal. Tidak mengharuskan begitu. Paham ya? Jelas kan? Jadi sekarang berarti ada 3 ibarat. Tidak boleh di tengah. Berarti tidak boleh di awal. Paham kan? Kedua, boleh di awal. Berarti boleh di tengah. Boleh di tengah. Kan tidak boleh di tengah tadi yang pertama. Sekarang boleh di tengah kalau jar majrur. Tidak mengharuskan boleh di awal kalau jar majrur. Paham jadinya nih? 3. Saya ulangi ibarat yang pertama. Tidak boleh di tengah selain jar majrur. Berarti otomatis tidak boleh di awal. Yang kedua, boleh di awal. Berarti otomatis boleh di tengah. Dipahami nih? Sekarang lagi. Boleh di tengah jar majrur. Tidak mengharuskan boleh di awal. Jelas kan? Tidak mengharuskan boleh di awal. Selesai. Kemudian berikutnya lagi. Sekarang masalah tentang inna. Demikian pula nanti anna. Kata bolo watuk saru inna. Philip tidak. Ini kapan dibaca inna? Di kasro inna. Dibaca inna. Kalau dia berada di ibtida. Di awal. Kalau dia berada di awal dibaca inna. Nah contoh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ba'dal qasam. Demikian pula kalau setelah sumpah. Di tengah tapi setelah sumpah. Ada sumpah. Maka dibaca inna. Nah contoh. Hamim. Wal kitabil mubin. Sumpah. Wal kitab. Demi kitab al-mubin. Inna anzalnahu. Dia di tengah tapi dia baca inna. Karena setelah sumpah. Sama dengan wal asr. Antum baca apa? Innal insan. Kenapa baca inna padahal dia di tengah-tengah? Sumpah sebelumnya. Iya. Terus. Wal qaul. Demikian pula dibaca inna setelah qaul. Setelah kata qala yakulu. Qaul. Bukan setelah kata qaf, lam, alif lam. Waw lam. Lihat. Qala inni abdullah. Qala inni. Dibaca inna. Paham ini? Setelah apa itu? Al-qaul. Qala. Terakhir. Yang juga dibaca inna di kasroh. Qoblal lam. Kalau pada khobarnya itu kemasukan lam. Kalau pada khobarnya kemasukan apa? Lam. Karena lam ini pasangannya siapa? Inna. Nah contoh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Padahal kata ya'lam. Selalu itu setelah ya'lam dibaca anna. Tapi karena ada la rasul. La. Ada lam. Maka di sini baca apa? Inna. Baca inna. Walaupun di tengah. Walaupun di tengah. Paham Aldi? Berapa tempat ini berarti? 4. Di awal. Setelah sumpah. Setelah qaul. Sebelum lam. Syarah. Tuksaru inna. Fi mawadi'. Di kasro inna. Di beberapa tempat. Dua salah satunya. Antakwa fibtida'il jumlah. Ketika dia terletak di awal jumlah. Kaqouli ta'ala inna anzalna. Inna a'tainakal kautsar. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Inna. Di awal jumlah.
Atsani ba'dal qasam, yang kedua setelah sumpah. Kaqouli ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Inna. Asalit yang ketiga antaqo'a mahkiyatan bil qaul. Dia terletak dihikayatkan, diungkapkan dengan kata qaul. Kaqouli ta'ala qala inni abdullah. Dihikayatkan sebelumnya dengan kata qala. Ar-Rabi yang keempat antaqo al-lam ba'daha. Ada lam setelahnya. Ada lam setelahnya. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Fakusiratil lam ba'da ya'lam wa yashhad. Dikasro lam setelah ya'lam dan yashhad. Wa in kanat qad futihat ba'da alima wa syahida fi qouli ta'ala. Walaupun dia telah di fathah setelah alima dan syahida dalam firman Allah Ta'ala. Alimallahu annakum kuntum taktanuna anfusakum. Kenapa ini dibaca anna padahal sama tadi? Tidak ada lam. Jelas ini. Jadi kalau ada lam dibaca kasro. Tapi kalau tidak ada lam maka setelah kata alima ya'lam syahida yashhad dibaca apa? Anna. Itu pengaruhnya lam. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dibaca apa itu? Anna. Apa sebabnya? Tidak ada lam. Jadi tadi itu dibaca inna karena ada siapa? Lam. Karena ada lam. Masya Allah. Iya. Wadhalika liwujudil lam fil awwalaini dunal akhiraini. Demikian itu karena ada lam pada dua yang pertama, tidak pada dua yang terakhir. Jadi ini 4 ayat. 2 ayat pakai lam, 2 ayat tidak pakai lam. Padahal kata yang mendahuluinya sama. Alima dan syahida. Paham? Cuma bedanya satu ada lam, satunya tidak ada lam. Selesai. Kemudian karena tadi berbicara tentang lam, sekarang belum selesaikan masalah lam ini. Sebelum nanti dibicarakan lagi yang lain. Aslun wa yajuzu dukhulul lam alamat ta'akhir. Boleh masuk lam di inna, pasangannya inna, atas apa yang diakhirkan. Jadi tidak boleh itu berdampingan lam dengan inna. Tidak boleh bilang inna la zaid. Inna la zaid. Tidak boleh. Iya. Dia masuk kepada yang diakhirkan. Di mana? Min khobari innal maksuro. Satu dari khobarnya inna yang dikasro. Awismiha. Atau isimnya tapi syaratnya diakhirkan. Au matawassat. Atau boleh saja masuk yang berada di tengah. Nah, tadi kan diakhirkan. Khobarnya inna dan isimnya inna. Boleh juga dia masuk yang berada di tengah. Apa itu? Min ma'mulil khobar. Tapi bukan masuk pada khobar, bukan masuk pada isim. Tapi ma'mulnya khobar. Jadi ada isimnya inna, ada khobarnya inna. Kemudian khobar inna ini punya siapa? Dia memiliki apa? Ma'mul. Boleh lam ini masuk padanya. Awil fasal. Iya. Atau boleh dia masuk pada domir fasal yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Awil fasal di sini domir fasal, huruf. La mahal minal i'rab. Huruf bukan domir i'rabnya tapi huruf. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Bisa masuk lam. Wa yajibu ma'al mukhaffafa. Masya Allah. Wajib ada lam. Inilah yang kemarin itu. Wajib ada lam pada khobarnya. Kalau itu mukhaffafa. Kalau dibaca in. Yang kemarin, yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau antum ringankan in menjadi begitu. Maka wajib ada lam. Kapan? In uhmilat. Jika tidak diamalkan. Paham kan? Berarti jika diamalkan tidak wajib. Tapi jika antum tidak amalkan wajib ada lam. Walam yadharil makna. Dan maknanya tidak nampak. Maknanya
bisa saja in bermakna nafi, tidak. Bisa in bermakna sungguh, isbat. Kalau tidak nampak maknanya wajib ada lam. Supaya langsung jelas, oh ini inna. Bukan in nafiyah. Tapi ini adalah inna. Isbat. Kata beliau syarah. Yajuzu dukhulu lamul ibtida. Boleh masuk lamul ibtida. Ba'da inna, setelah inna. Al-maksuro, yang dikasro. Al-wahid min arba'ah. Di atas salah satu dari 4. Boleh masuk di atas salah satu dari 4. Itnain muta'akhiroin. 2 yang diakhirkan. Watnain mutawassitoin. 2 yang di tengah. Fa'amal muta'akhiron. Adapun 2 yang berada di akhir. Fal khobar. Maka 1 khobar. Nah. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin. Ladu khobar. Wal isim bisa masuk pada isim. Inna fi dzalika la'ibratan. Wa ammal mutawassiton. Adapun berada di tengah. Fa ma'mulil khobar. 1 pada ma'mulnya khobar. Nah. Inna zaidan la to'amaka akilun. Kan asalnya inna zaidan akilun to'amak. To'amak maf'ulun bih. Dari akilun. Paham ini? Isim fa'il beramal amalan fi'il. Dipahami ya? Isim fa'il beramal amalan fi'il. Fa'ilnya domir mahdub. Domir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke zaid. To'amak maf'ulun bih. Wa mudhaf. Kaf mudhafun ilaih. Dia di tengah. Masuk domir fas. Masuk domir tidak. Wad domir al-musamma indal basrin fasla. Ini kata beliau. Dan bisa masuk pada domir yang dinamakan menurut Basro fasla. Menurut orang Basro dinamakan domir apa? Fasl. Wa indal kufiyin imada. Tapi di sisi orang Kufa dinamakan domir apa? Imad. Beda penamaan antara Basro dan Kufa. Contohnya. Inna hada lahuwal qososul haqqu. Hada isim inna. Al qosos khobar inna. Huwa domir fasl. Harf la mahalla lahu minal i'rab. Paham ini? Iya. Wa inna lanahnu saffun. Wa inna lanahnul musabbihun. Lihat. Inna. Isim inna na. Domir. Paham kan? Fi mahalli nasbin isim inna. Lam. Al-ibtida. Nahnu. Domir fasl. Harf la mahal minal i'rab. As-saffun. Khobar inna. Sama dengan inna lanahnul musabbihun. Sama. Jadi itu domirnya itu bukan domir itu. Itu huruf. Itu adalah apa? Huruf. Kemudian kata beliau, wa qad yakunu dukhulul lam wajiban. Kadang masuknya lam itu wajib. Wa dzalika idza khuffifat inna wa uhmilat wa lam yadhhar qasdul itsbat. Demikian itu kalau diringankan inna dan tidak diamalkan serta tidak nampak maksud penetapannya. Yang bermakna sungguh. Maksudnya tidak nampak maknanya. Qaulika seperti ucapan antum. In zaidun. Kalau antum bilang gini. In zaidun muntolikun. Kan bisa maknanya ini. Zaid tidak pergi. Bisa juga maknanya apa? Tunggu Zaid pergi. Kan begitu. Ketika begitu maknanya. Dan antum masukkan lam. Pasti sungguh. Paham? Ketika antum bilang. In zaidun lamun tolikun. Maka maknanya pasti apa ini? Tunggu Zaid pergi. Kenapa bisa? Karena innafiyah tidak pernah ada lam setelahnya. Innafiyah tidak pernah ada apa? Lam setelahnya. Wa innama wajabat hahuna. Tidak lain wajib di sini. Farqon bainaha wa baina innafiyah. Untuk membedakan antaranya dan antara innafiyah. Kallati fi qawlihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. In indakum min sultanin bihada. Apa maknanya sini? Tidak. Tidak ada di sisi kalian sultan dari masalah ini. Paham maksudnya? Jelas ini. Innafiyah di sini. Innafiyah di sini.
Dari mana tahu? Tidak ada lam. Tidak ada apa? Lam. Pada sultan. Iya. Kalau ada lam, wah bahaya ini. Ini maknanya apa? Penetapan. Walihada tusammal lam al-fariqah. Ini nama lain. Tadi nama pertama, lamul ibtida. Oleh karena itu dinamakan lam ini adalah lamul fariqah. Lam pembeda. Pembeda. Li'annaha faraqat bainan nafi wal isbat. Karena dia membedakan antara penafian dan penetapan. Ini in nafi atau in penetapan. Lam yang memisahkannya. Yang membedakannya. Jelas? Jelas ya? Kemudian kata beliau. Wa ini ihtalla syartun minat salasa. Kalau hilang salah satu syarat dari 3 tadi. Tadi kan syaratnya kalau dia diringankan, tidak diamalkan, dan tidak nampak makna. Paham? Itu kan 3 syaratnya dia wajib ada lam. Wajib ada lam kalau dia diringankan. Berarti kalau dia berat dibaca inna, tidak wajib. Perkataan yang kedua, uhmilat, tidak diamalkan. Berarti kalau diamalkan, tidak wajib. Kalau diamalkan tidak wajib. Demikian pula yang terakhir itu syaratnya kan kalau tidak nampak makna. Kan wajib ada lam kalau tidak nampak makna. Berarti kalau maknanya nampak, tidak wajib. Paham maksudnya? Maka kata beliau, wa ini talla syartun. Jika hilang salah satu syarat minat salasa dari 3 tadi. Karena dukulu jaizan. Maka masuknya jadinya boleh. Masuknya lam itu jadinya apa? Boleh, tidak wajib. La wajiban, tidak wajib. Kenapa? Li adamil iltibas. Karena tidak ada lagi kesamaran. Karena tidak ada lagi kesamaran. Wadhalika, demikian itu idza syuddidat. Kalau dia ditasdid, nah inna zaidan qaimun, tidak ada lam, au khufifat wa u'milat, atau diringankan tapi diamalkan. Nah in zaidan qaimun, au khufifat wa uhmilat wa dhaharul makna, atau dia diringankan dan tidak diamalkan tapi nampak maknanya. Paham ini? Nampak maknanya, ini bukan nafi maknanya, ini adalah penetapan. Kalau itu tidak apa-apa, tidak ada lam. Contoh, ana benu ubatid doimi min ali malikin wa in malikun kanat kiromal ma'adini. Ini wa in malik, sungguh malik. Paham ini? Bukan maknanya, malik tidak. Jelas kan? Ini jelas makna syair. Iya. Ini selesai tentang inna alhamdulillah. Setelahnya kita akan masuk di la nafi lil jins. InsyaAllah ini besok. Iya wa in. Hmm. Hmm. Yang bait tadi wa in malikun kanat, iya. Hah? Hmm. Artinya kalau dibaca rofa. Kalau dibaca rofa. Berarti dia khobarnya. Tidak. Kan di sini tidak ada yang disembunyikan. Dia tidak diamalkan. Dah, kenapa dibaca malikun? Dia isimnya sebenarnya, tapi kan tidak diamalkan. Tidak ada yang ditakdirkan. Kan ketentuan syair ini adalah gini. Khufifat wa uhmilat. Wa dhaharul ma'na. Dia diringankan, tidak diamalkan. Nampak maknanya. Dia dibaca malikun bukan karena isimnya dihilangkan. Bukan itu khobarnya. Nah, dia itu isimnya. Dia isimnya, kanat kiromal ma'adin, itu khobarnya berupa jumlah. Paham kan? Cuma kenapa dibaca malikun?
Karena uhmilat, tidak diamalkan. Karena dia tidak diamalkan. Hmm? Sama, kenapa dibedakan? Ma harfiah ma masdariyah. Bukan ma ismiyah. Nah, alhamdulillah. Subhanallah.